Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Anissa Dinasari sebagai guru pendidikan agama Islam akan menyampaikan sedikit tentang kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perubahan. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu dari poin A, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, di mana di sana sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, nama Madinah awalnya bernama kota Yasrib, dan agama di sana ada 3 agama, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan agama pagan. Agama Yahudi paling banyak menempati di kota Yasrib tersebut, dan di sana mereka banyak melakukan pertentangan dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dan menentang ajaran agama Islam, sehingga bangsa Yahudi diusir oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga di kota Yasrib atau dengan kota Madinah yang kita kenal sekarang sudah tidak ada lagi agama Yahudi yang menempatinya. Kemudian yang kedua ada agama Nasrani, dan yang ketiga ada agama pagan atau paganisme. Apa sih agama pagan atau paganisme itu? Jadi agama paganisme itu merupakan agama yang dipercayai oleh suku yang ada di kota Yasrib itu. Mereka mempercayai adanya dewa dan dewi, dan mereka itu percaya kalau bumi itu melahirkan dewa atau dewi. Nah, agama paganisme di sini menganggap suatu barang itu seperti barang keramat. Seperti contohnya mereka mempercayai suatu pohon itu keramat, jadi tidak sembarangan. Kemudian batu bisa juga, tetapi mereka tidak menyembahnya, hanya mempercayainya saja bahwa benda-benda tersebut itu merupakan suatu keturunan dari dewa atau dewi. Kemudian yang kedua di sini ada kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi di sini terjadi peperangan antar 2 saudara, yaitu dari bangsa Arab itu sendiri dan bangsa Yahudi. Peperangan ini terjadi selama beberapa tahun, dan bangsa Arab membentuk 2 kabilah, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj, di mana 2 saudara ini melakukan perang selama 120 tahun. Hal ini disebabkan karena bangsa Yahudi yang menyombongkan diri kepada bangsa Arab itu sendiri. Kemudian bangsa Yahudi ini terbentuklah kabilah Yahudi. Kemudian dari peperangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj ini, dari peperangan yang pertama dimenangkan oleh suku dari kabilah Khazraj. Kemudian karena perselisihan yang masih terjadi sehingga menimbulkan perang lagi, peperangan yang kedua dimenangkan oleh kabilah Aus. Kemudian dari kabilah Arab dan kabilah Yahudi ini masih terjadi peperangan juga, hingga terbentuk suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Kemudian yang ketiga di sini ada kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi dulunya kota Yasrib atau kota Madinah merupakan kota yang letaknya itu sangat strategis, di mana kota itu merupakan kota penghubung dari perdagangan yang ada dari kota Yaman dan kota Syria. Kemudian di sini yang ketiga ada kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yasrib atau kota Madinah merupakan kota yang letaknya sangat strategis, di mana kota ini menjadi penghubung dari kota Yaman dan kota Syria dalam perdagangan kota. Kemudian kota Yasrib ini juga merupakan kota yang subur, di mana di sana banyak sekali pertanian, perkebunan, dan persawahan itu tumbuh dengan subur. Kemudian yang ketiga, penghasilan terbesar dari kota Yasrib sendiri itu adalah kurma dan anggur. Dan di sana ada bangsa yang disebut dengan bangsa Kainuka, yang merupakan bangsa yang terkaya di Madinah atau di Yasrib. Kemudian yang terakhir di sini ada kondisi politik sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama, di sana tidak di kota Yasrib itu tidak susunan politiknya itu tidak seperti di kerajaan gitu kan. Jadi tidak ada sistemnya, harus tidak ada undang-undangnya, harus mengikuti peraturan ini, peraturan itu tidak ada. Jadi di kota Yasrib itu dikuasai oleh suku yang paling kuat di sana. Dan suku pertama yang ada di Yasrib sebelum datangnya suku yang Yahudi, Nasrani, pagan tadi, itu ada suku yang bernama suku Amalekot.
dalam kitab mereka. Jadi kabilah Aus dan kabilah Khazraj itu mengikuti Nabi Muhammad dan meminta Nabi Muhammad untuk memimpin kedua bangsa tersebut, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj itu akhirnya menjadi satu. Kemudian materi yang kedua di sini ada hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah menurut bahasa artinya berpindah tempat atau menjauhi. Sedangkan menurut istilah, hijrah artinya menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan para sahabat guna mengembangkan risalah Islam, melakukan dakwah, dan hijrah sendiri dibuat menjadi kalender yang kita kenal dengan kalender Hijriyah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian di sini ada berbagai macam hijrah. Yang pertama ada hijrah Makaniyah dan yang kedua ada hijrah Makkawiyah. Di mana hijrah Makaniyah ini terbagi menjadi hijrah Habasyah. Apa sih hijrah Habasyah itu? Hijrah Habasyah itu hijrah yang dilakukan oleh para sahabat tanpa Nabi. Mereka pindah ke Habasyah, namun para kaum musyrikin itu mengintimidasi mereka. Kemudian yang kedua ada hijrah Taif. Hijrah Taif itu sendiri artinya bukan artinya. Jadi di sini hijrah Taif itu ialah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa sahabatnya karena beliau juga merasa terintimidasi oleh bangsa Taif itu sendiri. Kemudian yang ketiga mereka hijrah ke Madinah atau kota Yatsrib, di mana Nabi dan para sahabat. Yang awalnya tadi kan hijrah sendiri-sendiri, yang Habasyah hijrah tanpa Nabi. Kemudian yang hijrah Taif itu hanya Nabi sendiri, tidak bersama dengan para sahabat. Kemudian di sini ada hijrah Makkawiyah. Hijrah Makkawiyah itu juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hijrah Inqiyah, yang artinya keyakinan. Maksud hijrah ini yaitu di mana seseorang sudah merasakan dalam kekufuran. Jadi kayak merasa agama aku ini Islam, tapi aku tuh kayak nggak percaya sama Allah. Nah itu tuh termasuk ke dalam orang yang sedang mengalami kekufuran. Jadi kita itu harus melakukan hijrah Inqiyah. Kemudian yang kedua ada hijrah fikriyah atau pemikiran. Di mana di sini seiring perkembangan zaman, jadi ada banyak sekali pemikiran-pemikiran pada saat ini. Seperti contoh halnya dengan iming-iming open-minded atau itulah. Jadi banyak sekali pemikiran yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Nah, kalau pemikiran itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka ya sudah, kita melakukan hijrah fikriyah. Kemudian yang ketiga ada hijrah syu'uriyah, yang artinya kesenangan. Kesenangan ini ada banyak sekali ya. Ada kesenangan yang gimana ya, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu kesenangan juga ada yang berasal dari kesenangan yang tercela. Jadi kalau kesenangan itu sudah menyimpang dari ajaran agama Islam, sebaiknya kita melakukan hijrah syu'uriyah ini. Kemudian yang terakhir ada hijrah sultiyah, di mana hijrah ini lebih ke penerapan akhlak atau kepribadian atau moral dari diri individu masing-masing. Kemudian setelah saya menjelaskan apa sih macam-macam hijrah itu, kita harus mengetahui kenapa Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Yang pertama, karena kota Madinah atau kota Yatsrib itu sendiri letaknya itu sangat dekat di Mekah, karena Nabi Muhammad SAW waktu itu tinggal di Mekah, dan jadi menurut beliau kota Madinah itu ya dekat, jadi kita mungkin ke sana dulu. Kemudian yang kedua, alasan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu telah kenal banyak orang di Yatsrib karena beliau pernah ke kota Yatsrib melakukan perdagangan bersama pamannya. Kemudian yang ketiga, orang Yatsrib juga sudah menganggap Nabi Muhammad SAW itu dengan perilakunya yang baik. Jadi orang Madinah itu welcome, menerima Nabi Muhammad, walaupun tidak semua orang Yatsrib itu menerima Nabi Muhammad, seperti bangsa Yahudi tadi yang melakukan pengecekan terhadap Islam dan akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, selain dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala,
Nabi SAW itu sendiri juga memiliki niat kalau hijrah itu harus. Jadi sudah ada niat sendiri dalam diri Nabi Muhammad itu. Nah, dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah itu sendiri, bagaimana sih reaksi orang kafir ketika mengetahui Nabi Muhammad itu datang ke Madinah sebagai pendatang baru, tapi sudah mengajarkan agama yang masih terasa asing di telinga mereka. Jadi yang pertama, kaum kafir itu sendiri, di sini kaum kafirnya kaum kafir Quraisy ya. Kaum kafir Quraisy sendiri di sini semakin keras dalam menyiksa umat Islam. Karena di kota Yathrib atau kota Madinah itu sudah banyak sekali orang yang di sana itu masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian di sini para kaum kafir Quraisy juga berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun iktikad ini diketahui oleh Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad SAW kabur secara diam-diam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini ada beberapa alasan kenapa para kaum kafir tidak mengganggu dari orang Islam atau keluarga dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri, karena di sana sudah banyak sekali mayoritas penduduk yang beragama Islam. Jadi mungkin mereka takut kalau mayoritasnya banyak, mungkin mereka juga takut diserang atau takut kalah. Jadi mereka berniat mengorbankan diri. Dan yang kedua faktornya itu mereka juga hanya mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka dan di sini Ali bin Abi Thalib menyamar menjadi Nabi Muhammad SAW, sehingga Ali bin Abi Thalib ini tidur di ranjang Nabi Muhammad, sehingga para kaum kafir yang mereka lihat itu Nabi Muhammad itu yang tidur. Jadi mereka itu tanpa membuka jubah Nabi itu, membuka jubah Ali itu yang dipakai jubahnya Nabi. Jadi tanpa mereka membuka jubah itu, mereka langsung membawa Ali bin Abi Thalib ini ke Masjidil Haram. Di sana Ali bin Abi Thalib ini dipukuli dan pokoknya mengancam lah, setelah diajar baru beliau ini dibebaskan. Kemudian di sini ada seorang yang bernama Abdullah Al-Laitsi. Di sini seorang kaum kafir Quraisy yang dipercaya oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan seseorang yang menjual unta. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu membeli 2 unta dan diberikan satunya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu ingin membayar, tapi Abu Bakar As-Siddiq itu menolak dan Nabi Muhammad itu tetap memaksa untuk membayar. Jadi akhirnya diterima. Dan unta yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad itu kelak dinamakan oleh unta Uswo. Kemudian di sini Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq dipandu oleh Abdullah bin Arikat ini menuju Madinah, dan Ammar ini juga mengikuti perjalanan mereka ke Madinah. Kemudian di sini yang ketiga yaitu Suraqah. Suraqah ini merupakan sebutan pembantu bagi orang yang ada di Madinah waktu itu. Jadi orang kafir Quraisy di sana melakukan sayembara, di mana jika mereka dapat menemukan Nabi Muhammad SAW, mereka akan diberi ganjaran yang cukup besar waktu itu. Dan waktu itu ada salah satu orang yang ingin mengikuti sayembara itu, tapi dia itu tidak mau untuk membagi hasil dari sayembara itu nanti. Jadi dia itu menyuruh Suraqahnya itu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi dia itu mengejar perjalanan Nabi Muhammad SAW itu dengan sangat cepat, karena dia itu sudah sangat terlatih gitu atau terbiasa, dan dia dapat mengejar Nabi Muhammad SAW itu di tepat belakangnya. Jadi Nabi Muhammad itu ya masih tetap tenang, sedangkan yang lain itu merasa khawatir jika nanti bagaimana Nabi Muhammad SAW tertangkap. Tapi Nabi tetap tenang. Dalam pengejaran yang pertama itu Suraqah itu tersandung, kemudian dia masih tetap mengejar Nabi Muhammad itu. Dan yang kedua itu tersandung lagi, dan yang ketiga itu tersandung terus kayak Allah itu datangin angin ke arah Suraqah itu. Jadi dia tidak bisa mencapai Nabi Muhammad SAW, dan dia itu menganggap bahwa orang yang dia kejar itu bukan sembarang orang. Jadi dia itu mengurungkan niatnya untuk mengejar Nabi Muhammad itu. Jadi setelah
Niatnya itu bilang dia berusaha untuk mendekati Nabi. Bisa. Sebelumnya dia kan nggak bisa ya. Jadi kayak kesandung terus, jatuh terus, pokoknya dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekati Nabi dan dia minta tidak diapa-apakan. Jadi dia itu minta dibebaskan dan meminta maaf kepada Nabi dengan memberikan perbekalannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, beliau membuat masjid pertama yang bernama Masjid Quba. Masjid Quba itu terletak di daerah Quba. Jadi pada waktu itu pada hari Jumat, dan di sana juga pertama sekalinya sholat Jumat dilakukan dan khutbah Jumat dilakukan. Kemudian setelah Masjid Quba dibuat, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan lagi dan membangun Masjid Nabawi. Dan bagaimana cara memilih tanahnya? Nabi Muhammad menyuruh untanya yang bernama Quswa tadi berjalan. Nah, di mana unta itu berhenti? Nah, di sana Nabi Muhammad ingin membuat Masjid Nabawi, dan kebetulan masjid itu milik seorang dua anak yatim piatu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu berniat membeli, tapi mereka itu kayak nggak mau menerima gitu kan. Jadi mereka itu kayak ikhlas aja ngasih ke Nabi Muhammad buat membangun masjid di sana. Tapi akhirnya mereka mau menerima bayaran dari Nabi. Pada hari Senin Rabiul Awal pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat. Itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, karena